وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. B. Air berubah yang kita boleh atau sah bersuci dengannya. Air berubah yang kita boleh atau sah bersuci dengannya, yaitu A. Lama atau tetap. Artinya perubahan yang terjadi pada air tersebut tidak disebabkan karena hal lain, tetapi karena lama atau tetapnya air dimaksud berada pada tempat itu. B. Tanahnya, artinya tanah itulah yang menyebabkan air itu berubah, bukan karena lainnya. C. Lumut, artinya air tersebut berubah kehijau-hijauan sebagaimana warna lumut yang ada di tempat air. D. Sesuatu atau benda yang berada di tempat air itu atau tempat air itu berlalu atau mengalir atau lewat yang tidak ada jalan lain kecuali hanya itu saja. Dan E. Sesuatu mujawir, artinya benda yang dapat terpisah, tidak menyatu dari air. Contoh solar, minyak tanah, minyak rambut, dan lain-lain. Keterangan mujawir yaitu sesuatu yang dapat terpisah dari air seperti minyak tanah dan lain-lain. Mukhalid yaitu sesuatu yang tak dapat terpisah dari air seperti
gula, susu, kopi, dan lain-lain. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif hafizahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. B. Air berubah yang kita boleh atau sah bersuci dengannya. Airnya berubah, tapi kita masih boleh apa? Bersuci itu. Artinya boleh pakai buat istinja, buat cebok, boleh pakai buat wudu, boleh pakai buat mandi hadas. Air berubah yang kita boleh atau sah bersuci dengannya yaitu A. Lama atau tetap. Artinya perubahan yang terjadi pada air tersebut tidak disebabkan karena hal lain, tetapi karena lama atau tetapnya air dimaksud berada pada tempat itu. Kita punya gentong, kita punya bak, kita punya ember, kita nggak pakai itu air, diisi kelamaan nggak dipakai. Pas pengen dipakai itu air apa? Berubah. Kita lihat, kok warnanya udah berubah, kok baunya udah apa? Berubah. Ini bagaimana hukum air ini? Hukum air ini tetap dihukumkan sebagai air apa? Suci, mensucikan, atau air tahur atau air mutlaq. Jelas ya? Kemudian yang B, tanahnya. Artinya tanah itulah yang menyebabkan air itu berubah, bukan karena lainnya. Tanahnya emang. Pas kita ngegojlok air, kemudian air itu ternyata pertama kali warnanya apa? Coklat tuh. Ada yang hitam, ada yang coklat. Ini bagaimana hukum tanahnya? Hukum airnya, hukum air apa? Suci, mensucikan. Sekalipun dia punya warnanya apa? Warna coklat. Tuh demikian ya. Yang B ya. Yang B tanahnya. Jadi yang pertama lama atau tetap. Yang kedua adalah tanahnya. Yang C lumut. Artinya air tersebut berubah ke hijau-hijauan sebagaimana warna lumut yang ada di tempat air itu. Pas kita punya kamar mandi nggak diapain? Nggak sikat-sikat. Emang kerajinan tuh orang yang di rumah tuh. Kelamaan nggak sikat-sikat, akhirnya berlumut kan tuh. Dia punya ubinnya tuh. Pas kita lihat ini air warnanya warna apa? Hijau. Ikan cupang semua lagi. Ini gimana hukumnya ini air nih? Airnya tetap apa? Suci, mensucikan. Kita kencing, boleh nggak cebok? Boleh, jangan ada cupangnya, jangan. Jelas ya? Jadi sekalipun kelamaan dia punya airnya berubah, warnanya warna lumut, ini air hukumnya tetap air apa? Suci, mensucikan, atau air tahur atau air. Ingetin ya, namanya ada 3. Pertama air suci, yang kedua air tahur, yang ketiga air. Nah, sama ini juga ya. Kemudian yang D, sesuatu atau benda yang berada di tempat air itu, atau tempat air itu berlalu atau mengalir atau lewat, yang tidak ada jalan lain kecuali hanya itu saja. Kita punya bak, diisi dari toren, kan demikian. Kan toren pakai apa itu? Pakai selang, pakai pipa. Pipanya udah berlumut, udah banyak kotorannya. Pas kita buka, ini air hitam. Ini bagaimana hukum airnya ini? Hukum airnya adalah tetap hukumnya apa? Suci, mensucikan. Tetap hukumnya sebagai air tahur atau air mutlak. Jelas ya? Yang E, sesuatu mujawir. Artinya benda yang dapat terpisah atau tidak menyatu daripada air. Contohnya solar, minyak tanah, minyak rambut, dan lain-lain. Kejatuhan kita punya air yang ada di bak mandi kita. Kejatuhan minyak kelapa misalnya. Kan minyak kelapa dengan air tidak nyatu kan? Disebut dengan apa tadi itu? Mujawir. Jadi ada istilah mujawir dalam hukum agama. Artinya apa? Ini benda tidak dapat menyatu dengan apa? Dengan air. Kita punya ember, ada airnya. Kita biasa pakai buat cebok, biasa pakai buat mandi hadas, biasa pakai buat wudu. Kemudian tiba-tiba tahu-taunya ada kita iseng, dia bawa minyak kelapa, diapain?
Dicemplungin, dituangin semua. Ini bagaimana hukum airnya? Hukum airnya tetap apa? Tetap suci, mensucikan. Atau air apa tadi? Tahur atau air mutlak. Jelas ya? Jadi sekalipun bercampur dengan minyak tanah, dengan solar, dengan minyak rambut, maka ini hukum airnya tetap sebagai air yang suci, mensucikan, atau air tahur atau air mutlak. Keterangan mujawir yaitu sesuatu yang dapat terpisah dari air, seperti minyak tanah. Yang dapat misah dari air disebut dengan mujawir. Dia nggak nyampur. Kita lihat minyak dengan air kan nggak nyampur. Nah, minyak ini dalam hukum agama disebut dengan apa tadi? Mujawir. Yang kedua, mukhalid. Mukhalid yaitu sesuatu yang tak dapat terpisah dari air, seperti gula, susu, kopi, dan sebagainya tuh. Mukhalid tuh, kita punya air 1 gelas aqua, kemudian tuangin susu, jadi apa tuh? Susu. Susunya nyampur dengan apa? Dengan air tuh. Maka ini susu disebut dengan mukhalid, sesuatu yang tidak bisa berpisah dari apa? Dari air. Jadi ada mujawir, yang kedua ada mukhalid. Kalau mukhalid, ini air hukumnya tidak lagi sebagai apa? Tapi sudah berubah namanya menjadi air apa? Air yang suci, tidak apa? Mensucikan. Atau nama lainnya air mutaghayyir. Apa namanya? Mutaghayyir tuh. Jelas ya? Jadi air susu namanya air mutaghayyir. Air kopi namanya air mutaghayyir. Mbak, beli air mutaghayyir, Mbak. Jadi namanya apa tadi? Air mutaghayyir tuh. Jelas ya? Jadi ada mujawir, ada mukhalid. Yang C, beberapa najis yang dimaaf di air. Ada beberapa najis yang dimaaf di air. Artinya najis yang ketika kita hendak bersuci, bertoharah, berwudu, terdapat di air tersebut dan tetap dihukumkan airnya sebagai air yang suci, mensucikan. Ini ada najis, cuma dimaaf di air. Pas kita pengen cebok, pengen wudu, pengen mandi hadas, ada ini benda, maka ini air tetap hukumnya sebagai air apa tadi? Atau air mutlak atau air tahur. Jadi air suci mensucikan, atau air mutlak atau air tahur. Yang pertama, sedikit dari bulu najis. Contoh, bulu ayam atau burung dan lain sebagainya, yang ketika hendak bersuci, baik mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis terdapat berada pada air tersebut di dalam penampungan air. Dalam hal ini, baik bulu ayam atau burung dimaksud dari binatang yang masih hidup terpisah dari badannya maupun yang telah mati. Ingat, sedikit dari bulu najis, sedikit doang ya. Kalau burungnya semua ntar di air, gimana hukumnya? Potongnya itu burung. Jelas ya? Jadi kalau sedikit doang, maka ini air hukumnya apa? Suci mensucikan. Kalau bulu semua, jangan dipakai. Satu bak bulu semua, ini gimana urusannya? Buang, ini ngapain dipakai? Bekas nyuci ayam kali. Jelas ya? Sedikit doang bulu ayam, maka dihukumkan apa? Air tetap hukum air yang apa? Suci mensucikan, atau air yang tahur atau air yang mutlak. Catatan, bangkai yaitu setiap binatang yang telah mati atau yang disembeli dengan tanpa membaca bismillah. Hukumnya bangkai itu. Kalau binatang ini mati, maka hukumnya apa? Bangkai. Atau dipotong tapi nggak baca apa? Bismillah, maka hukumnya apa? Hukumnya bangkai. Dan hukumnya najis, kecuali ikan dan balang kayu. Jadi bangkai hukumnya tadi apa? Najis tuh, nggak boleh dimakan tuh. Hukumnya najis dia. Dipotong nggak pakai bismillah, hukumnya apa? Hukumnya najis. Atau dia ketabrak, maka hukumnya najis. Dihukumkan tidak boleh diapakan? Tidak boleh dimakan. Kecuali ikan dan balang kayu. Kalau ikan boleh, masa kita makan? Kan mati dulu kan, diketok dulu kan lele baru diapain? Baru digoreng. Kan begitu kalau ikan tuh. Jadi kalau ikan, balang kayu, maka matinya pun tidak dikatakan sebagai bangkai atau najis. Jadi lain tuh. Selain ikan, selain balang, maka hukumnya apa?
Bangkai. Bangkai hukumnya apa tadi? Hukumnya najis. Tapi kalau ikan belalang kayu tidak dihukumkan bangkai, maka tidak dihukumkan najis. Najis yaitu setiap bagian tubuh binatang hidup yang terpisah dari badannya, seperti sayap ayam atau kaki kambing yang terpisah dari badannya karena tertabrak. Ingetin tuh, begitu tuh. Yang dibilang bahwasanya najis bagian tubuh binatang, binatangnya masih hidup. Contoh kucing. Nih kucing nih. Kita punya kucing di rumah ini. Kemudian ini kucing tidurnya di sajadah kita. Kemudian tidur di tempat sembahyang kita. Sehingga ada bulu kucingnya. Ini bagaimana hukumnya nih? Hukumnya najis tuh. Makanya nanti yang punya kucing hati-hati tuh. Jangan sampai ini bulu kucing diapakan tuh. Sampai kemana-mana itu. Sampai ke tempat kita punya sholat. Kemudian di sajadah, nempel semuanya. Maka dihukumkan apa? Dihukumkan najis. Karena dari sesuatu yang terpisah daripada binatang yang masih hidup, dihukumkan sebagai apa tadi? Sebagai najis. Sedangkan binatang itu dalam keadaan hidup dan termasuk bulunya pun najis kecuali sedikit yang terdapat pada air yang suci mensucikan, maka hukumnya dimaaf. Jadi kalau sedikit doang bulu ayam, kemudian bulu burung, maka dihukumkan dimaaf. Tuh, ingetin tuh. Tapi kalau binatangnya masih hidup, tadi contohnya kucing ya, bulunya rontok, jatuh di kita punya apa tadi? Sajadah, di permadani yang biasa kita pakai sembahyang, maka hukumnya jadi apa itu? Najis. Sajadahnya menjadi apa? Mutanajis tuh. Bulu kucing yang rontok disebut dengan najis. Kemudian permadani yang kita punya hukum apa? Hukumnya mutanajis. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wassam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqani ilman yaqini tuwafiqani asma'ikal husna tajudu bitaubatin nasuhin taghfiru lidhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة
وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.